Selamat datang kembali teman-teman pada tutorial MS Access. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan bagaimana membuat form. Form itu untuk apa? Form adalah antarmuka yang akan mempermudah kita untuk mengentry data. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mengentry data melalui tabel, tetapi ini akan sangat merepotkan terutama untuk tabel yang dengan data atau record yang cukup banyak. Nah, kali ini kita akan membuat form yang akan mempermudah kita untuk mengentry data tersebut. Data yang akan kita entry melalui form nanti secara otomatis tentu saja akan dimasukkan ke tabel mahasiswa. Menu untuk membuat form terdapat pada tab create. Ini ya, tab create. Kemudian perhatikan di sini ada group form. Ada beberapa cara. Yang pertama form. Ya. Satu form. Ini membuat form yang langsung langsung jadi ya. Jadi klik ini langsung sekali jadi dan recordnya pun nanti akan segera ditampilkan. Kemudian cara yang kedua adalah form design. Kita mendesain form sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. File-file apa yang akan kita masukkan di dalam form bisa kita atur dari form design ini. Ada juga yang menggunakan form wizard. Form wizard kita akan dituntun bagaimana membuat form, file-file apa yang akan dimasukkan, tinggal klik-klik saja. Masih ada yang lain lagi sebenarnya di sini, ada split form juga. Oke. Untuk tahap awal kita akan menggunakan menu form, yaitu membuat form yang langsung jadi atau sekali jadi. Caranya bagaimana? Kita klik tabel ya, kita klik tabel yang akan kita buat sebagai dasar form, kemudian kita klik form, kita klik. Nah, secara otomatis form sudah jadi. Nah, kalau apakah data yang pernah ada ini terdapat bisa ditampilkan di form ini. Kita lihat di bawah di sini. Kalau kita perhatikan ini record 1 ya, 1 dari 20. Ketika kita geser dengan klik anak panah ke kanan, maka muncullah data yang kedua atau record kedua. Begitu dan seterusnya. Seperti halnya tabel ya, tabel memiliki dua macam view ya, yakni spreadsheet view dan design view. Nah, bagaimana dengan form? Sama teman-teman, form ini juga memiliki beberapa tampilan atau beberapa view. Tampilan setidaknya ada 3 ya, ada 3 tampilan. Yang pertama ini kita lihat, kita perhatikan aja di sini, bisa juga diakses dari sini. Nah, ini ada form view. Form view itu adalah form atau tampilan form yang dapat langsung kita gunakan untuk mengentry data. Jadi satu-satunya yang bisa kita kerjakan di sini adalah mengentry data, menghapus data, mengedit data. Ya. Kemudian yang kedua layout view. Pada layout view ya, seperti yang tampil seperti sekarang ini, kita dapat melakukan beberapa pengaturan ya, pengaturan terutama untuk nama file ya, tata letak, tetapi kita tidak bisa mengubah data yang ada di sini. Jadi ketika kita double klik datanya, ini tidak akan berubah. Tapi kita bisa mengubah nama-nama file, misalkan ya, ini
Ini nama lengkap, tempat lahir, bisa ya. Jadi layout form ini bisa kita gunakan untuk mengedit tampilan form langsung nyata ya, langsung kelihatan beserta datanya. Kemudian view yang ketiga itu adalah view design. Kita klik view design. Nah, view design seperti ini, dimana ini betul-betul menampilkan form dalam bentuk desain. Kita bisa melakukan perubahan apapun di sini kecuali perubahan data ya. Data di sini. Ya. Ini ya. Oke, satu persatu akan kita bahas ya. View terutama desain view terlebih dahulu. Yang seperti kita lihat ini ya. Oke, ini akan saya close lagi. Nah, secara otomatis sistem akan meminta kita untuk menyimpan. Ini nama formnya kan masih tabel mahasiswa ya. Ini nama formnya masih tabel mahasiswa, sama dengan nama tabel, hanya saja jenisnya memang berbeda. Ini adalah objek berupa form, sedangkan yang ini adalah objek berupa tabel. Kita klik yes pada kotak dialog, apakah Anda mau menyimpan form dengan nama tabel mahasiswa. Kita klik yes, kemudian kita beri nama lain. Misalkan ini kita kasih nama form input ya, data mahasiswa ya. Nah, gitu. Langsung kita klik OK. Ya. Maka di sini ditambahkan satu objek bernama form input data mahasiswa. Objeknya bernama form, jadi objek form. Kalau yang di atas ini adalah objek tabel. Ini adalah objek tabel, di sini adalah objek form. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita akan melakukan editing pada form ini. Untuk dapat mengedit, kita akan menggunakan view yang ketiga ya ini. Ini kalau satu kan ini form view, kedua layout view, ketiga design view. Kita klik design view. Ya, tampilannya seperti ini. Tampilan form sebenarnya dibedakan menjadi, atau area form ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah form header, kemudian detail, dan form footer. Ini form footer seperti ini. Ini dapat kita perluas untuk form footernya. Misalkan ini kita klik lalu tarik ke bawah, maka form footernya langsung tampil ya ini. Areanya di sini kalau kita mau menuliskan sesuatu di sini. Kemudian form header ini berisi logo, kemudian nama aplikasi. Misalkan ini logonya kita double klik saja ya, ini gambar logo kita double klik. Kemudian kita pada property sheet ini secara otomatis muncul property sheet, kemudian kita pilih ini kan name auto logo ya. Picture-nya kita pilih nih. Picture-nya kita pilih. Ini kan image, kemudian kita klik ke titik 3. Kemudian kita memilih logo. Kita cari logo. Misalkan ada logo ASMI ya, di sini ada logo ASMI. Kita klik OK. Ya. Tampilannya seperti ini ya. Tapi ini bisa kita atur ya. Tampilan logo bisa kita atur. Ini kita atur melalui size
mode. Ini kan bentuknya clip, ini kita ubah menjadi stretch ya. Kita ubah menjadi stretch seperti ini. Nah, area form header ini bisa kita ubah, kita perlebar. Caranya dengan klik di sini, kemudian kita arahkan kursor ke bagian batas ini ya, batas bawah. Kita klik, tahan, lalu tarik ke bawah ya, maka akan semakin luas. Kemudian ini bisa kita atur ukuran gambarnya maupun teksnya ya. Ini jadi satu kebetulan antara logo dengan teksnya. Misalkan teksnya di sini kita kasih nama Asmi Santa Maria Yogyakarta. Oke. Ini jadi logo dan nama institusi kita. Kemudian kita akan menambahkan teks yang ada di sini di sebelah bawah Asmi Santa Maria ini berupa nama form kita ya, nama form kita. Caranya bagaimana? Kita klik di sini desain ya, ini menu yang aktif itu desain. Kemudian kita sisipkan namanya label ya. Ini label. Jadi gunakan label ya, bukan text box. Ini ada perbedaan kalau di MS Word misalkan atau di Excel yang namanya text box itu box yang berisi teks. Tetapi kalau di Access, text box ini berkaitan dengan data, berkaitan dengan record. Maka jangan gunakan ini kalau hanya untuk teks biasa. Sedangkan label adalah teks yang tidak berkaitan dengan data, maka kita gunakan label. Jadi misalkan ini Asmi Santa Maria, ini adalah label. Kita klik di sini, kemudian kita klik saja, tidak usah ditarik. Ini kita beri nama misalkan form input data mahasiswa. Nah, gitu. Kita klik di luar. Kemudian ini fontnya kita ubah ya, kita perbesar. Caranya bagaimana? Masih ingat ya? Menunya ada di home. Ada di home di bagian text formatting. Ini Calibri formatnya. Ini mau kita ubah menjadi AH Roni misalkan, bisa, atau mau menggunakan yang lebih bagus mana ya, oke, Bauhaus. Kemudian ukuran fontnya kita perbesar menjadi 16 misalkan. Nah, kalau ini ternyata tidak muat, ini bisa kita perbesar. Ini kita perbesar, bagian bawah kita tarik ya, kemudian sebelah kanan kita tarik. Nah, form input data mahasiswa. Nah, seperti ini sudah. Bagaimana supaya ini bisa terletak di tengah-tengah nanti, di tengah-tengah tampilan gitu ya, supaya bagus sih sebenarnya. Nah, ini kita tarik saja ke sebelah kanan, mentok ya, mentok di sini. Kemudian yang sini juga mentok. Oke, maaf, keliru. Saya kliknya keliru. Yang kita klik. Oh, mentokannya di sini ya. Ini kita buat menjadi rata tengah misalkan. Kemudian ini bisa nggak dibuat rata tengah? Ya, bisa. Lalu logonya di sini ya. Oke, tidak masalah. Kalau kita mau menengahkan logonya, dua area ini harus kita pisahkan karena ini menjadi satu kesatuan ini. Jadi satu kesatuan. Ini harus kita pisahkan di ungroup ya. Caranya bagaimana? Ini kita klik di sini, ini ada gambar handle di sini ya, kita klik kanan. Maaf,
kita klik, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih format,